Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita tentunya akan belajar bersama-sama dengan guru-guru kita yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih buat jamaah yang ada di sini dan jamaah yang ada di rumah. Bu, serem gak kalau misalnya kita dengar kalimat iblis? Serem gak Bu? Iblisnya jangan diarahkan ke ibu-ibu iblis. Oh, enggak, Ustaz. Saya cuma nanya. Bu, tapi katanya tenang Bu. Jangan takut karena kita ini katanya lebih hebat dibandingkan iblis. Nah jamaah yang ada di rumah percaya nggak? Harus percaya karena hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah amalan yang bisa mematahkan punggungnya iblis. Waduh, Masya Allah. Gimana caranya untuk mematahkan punggungnya iblis? Jadi kayak krak gitu. Kita langsung aja panggilkan guru kita dulu. Ustadz Maulana. Wah kemana? Ustadz. Masya Allah. Saya lagi bahas iblis jadi takut nih. Ustadz, saya mohon izin mau bertanya. Ya. Jangan takut. Kalau kita takut sama dia, dia makin membesar. Oh gitu. Harusnya kita berani. Kalau kita berani makin mengecil. Khalifatan fil ardi. Kita jadi khalifah. Masya Allah. Nah ini yang buat takut sholat malam-malam. Jangan lagi ya. Ustadz mohon izin. Nih katanya ada amalan nih yang bisa bikin punggung iblis itu patah gitu. Nah amalan pertama itu adalah kalimat zikir ringan. Tapi katanya suka diremehkan. Aku jadi penasaran apa sih? Mohon penjelasannya guru, silakan. Makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sams. Satu hal. Buat semua jamaah dimanapun berada. Ada yang bisa mematahkan punggung iblis. Yang pertama nih, amalan yang pertama yang bisa mematahkan punggung iblis adalah membaca kalimat La ilaha illallah. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Dalam satu riwayat ada 2 kata, ada 2 kalimat. La ilaha illallah sama istighfar. 2 kalimat ini sehingga maaf. Kenapa ini bisa mematahkan punggung iblis? Karena Rasulullah SAW mohon maaf bersabda. Dengerin. Bacalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan astagfirullah. Aku meminta ampun kepada Allah. Perbanyaklah. Karena dalam satu riwayat disebutkan. Lanjut Nabi. Bagaimana disebutkan. Akan membinasakan. Ingat. Mematahkan punggung iblis. Kenapa? Karena menghapuskan dosa-dosa anak cucu Adam. Jadi usahanya iblis sia-sia. Dalam satu riwayat kisah Nabi Sits, anak bungsu Nabi Adam. Di mana diriwayatkan 2 kalimat inilah yang diajarkan oleh Malaikat Jibril. Sehingga Nabi Sits terlepas daripada tipu muslihat daripada iblis. Kalimat ini luar biasa. Karena kenapa? Kalau ada dosa terhapuskan. Maka iblis itu gini. Iblis, mohon maaf astagfirullahaladzim. Iblis usahanya hilang. Oh. Kenapa? Sia-sia. Padahal dia sudah kumpulkan dosa-dosa. Iya. Tiba-tiba baca la ilaha illallah, terhapus dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi ini amalan ringan yang kadang kita suka anggap remeh ya ternyata. La ilaha illallah dan astagfirullah. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi habis sholat jangan lupa ya Bu baca apa? Ilaha illallah. Dan juga Astagfirullah, Masya Allah. Baik, yang pertama kita udah dapat nih amalannya yang bisa mematahkan punggungnya iblis. Kita akan lanjutkan yang kedua. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan dulu berikut ini. Silakan. Survei terbaru dilakukan Lembaga Pemilih Indonesia terhadap milenial kampus. Ganjar unggul dengan angka 36,18%. Prabowo Subianto mendapat nilai 33,75% dan Anies Baswedan
mendapat nilai 30,07%. SMRC juga mempublikasikan survei 13 Juli lalu terungkap bagaimana Ganjar Pranowo mencapai 73% suara, sementara Anies Baswedan 61% dan Prabowo Subianto di 59%. LSI juga merilis survei 11 Juli lalu, hasilnya Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di survei bakal Capres 2024 dengan perolehan suara masing-masing 35,8%, 32,2% dan 21,4%. Masya Allah, baik. Pokoknya siapapun yang nanti jadi pemenangnya, yang terpilih mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah. Bener gak, Bim? Betul. Dan keluarga jangan sampai pecah belah gara-gara politik. Betul. Biasanya tuh di grup mulai rame tuh. Bim, mohon izin kita lanjut nih ke amal yang kedua yang katanya bisa mematahkan punggungnya iblis. Nah ini berkaitan sama seorang pemimpin, Masya Allah Bim. Bener gak sih Bim, amal yang kedua ini bisa mematahkan punggung iblis karena kepemimpinannya. Gimana maksudnya Bim? Mohon penjelasannya ya. Silakan Bim. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Amalan yang kedua yang bisa mematahkan punggung iblis adalah menjadi pemimpin yang adil. Giwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Yakni salah satunya adalah bi'adli umara, dengan pemimpin yang adil. Sebagaimana pemimpin yang adil berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil maka Allah akan sejahterakan masyarakatnya. Allah kasih keberkahan ekonominya. Allah kasih keberkahan dalam setiap segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan negara tersebut. Yakni maknanya apa? Kebahagiaan, keberkahan, ketenangan, penuh cinta dan kasih sayang di dalamnya sehingga mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah, harta yang ada di dalam perut bumi tersebut, entah minyaknya, nikelnya, tambangnya, emasnya dan lain sebagainya, mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena pemimpin yang adil. Ketika pemimpinnya tidak adil, maka Allah hancurkan tempat tersebut dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan pemimpin yang adil mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, amal setiap kebaikan seorang pemimpin, satu hari mereka beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ibadahnya satu hari karena dia pemimpin yang adil, maka sama seperti 60 tahun manusia biasa atau pada umumnya rakyat biasa. Masya Allah. Jadi kalau punya pemimpin yang adil, ibadahnya satu hari aja udah 60 tahun. Dia menjadi pemimpin kurang lebih 5 tahun. Kali itu 360 tahun dikali 5 dikali 60. Surga baginya. Ketenangan baginya. Ibadah yang nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala satu harinya, maka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Karena apa? Pemimpin yang adil. Kalau dia adil, dia mendapatkan berkah dan ridhonya Allah. Kalau dia adil, dia mendapatkan surganya Allah. Kalau dia adil, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba tersebut dan pemimpin tersebut sehingga Allah pandang dia. Allah jaga dia. Sakaratul mautnya dijaga sama Allah dan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Ketika dia nggak adil, siap-siap neraka baginya, kehancuran baginya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Allah tidak akan melihat hamba tersebut atau pemimpin tersebut ketika pemimpin itu nggak adil. Maka celakalah mereka pemimpin yang tidak adil dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Berarti dia mengikuti daripada tipu daya syaitan. Dia mengikuti daripada perintah syaitan. Sehingga kehancuran yang ada di dalamnya. Karena dia hubbud dunia, dia cinta dunia. Mengeruk daripada harta rakyatnya. Atau mengambil yang bukan haknya. Summa naudzubillah. Dan kepala rumah tangga juga termasuknya pemimpin ya Bib ya? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'yati. Semua pemimpin. Bukan hanya kepala negara doang. Kepala keluarga juga harus Kepala adil keluarga berarti juga. ya. Masya Allah, baik. Habib terima kasih. Boleh Bu tepuk tangan dulu dong buat Habib Usman. Masya Allah yang ganteng ini. Baik jamaah, Masya Allah kita sudah dapat 2 poin nih dari amalan yang bisa mematahkan punggungnya iblis. Masya Allah. Kita akan lanjutkan ke yang ketiga. Saya akan panggilkan guru kita Ustadz Syam. Baik, tapi Usman, Ustadz Maulana. Ustadz Syam, mohon izin. Siap. Kita hari ini bicara soal harta dulu deh biar semangat nih Iya. pagi-pagi. Waduh. Katanya saya bukan mau
bermaksud untuk apa ya judgmental. Tapi katanya kalau orang udah punya segalanya, punya harta. Biasanya jadi suka lupa daratan alias sombong. Biasanya. Biasanya. Siap. Nah katanya amalan ketiga ini Ustaz Syam bisa mematahkan punggungnya iblis berkaitan juga tapi dengan harta. Nah Baik. ini gimana? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, tapi guru-guruku sebelumnya kita buka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254, satu ayat sebelum ayatul kursi berkisah ataupun menjadikan perintah bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera mengeluarkan harta sebelum datang hari di mana tidak ada lagi waktu ataupun tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh, untuk bersedekah, untuk berinfak. Maka selama masih ada nyawa di kandung badan, maka mari kita membantu daripada orang-orang yang membutuhkan. Ketika disebutkan bahwasanya apakah ada harta yang bisa mematahkan punggungnya iblis, maka amalan ketiga yang bisa mematahkan punggung iblis dalam bahasa kiasan yakni mengalahkan iblis yaitu menjadi orang kaya yang tawadhu, orang kaya yang rendah hati. Nabi SAW mengingatkan, bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang kuat adalah ketika mereka mampu untuk bergulat. Akan tetapi orang yang kuat adalah mereka yang mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Laisal ghina an kathratil ard. Bukanlah orang yang dinamakan kaya itu adalah orang yang banyak hartanya. Walakinnal ghina, dan juga sesungguhnya orang kaya itu adalah orang yang kaya akan jiwanya, mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, tidak merendahkan orang lain, tawadhu di hadapan orang lain. Kalau tawadhu karena dia miskin biasa. Biasa aja ya kayaknya. Kalau dia tidak merendahkan orang karena dia miskin biasa. Betul. Dia mau merendahkan orang pakai apa? Karena dia juga nggak punya Gak punya apa-apa. Kalau dia tidak merendahkan orang karena dia bawahan biasa. Betul. Yang hebat itu adalah kalau dia atasan, punya segalanya, punya harta, punya jabatan, tapi dia mampu menahan diri untuk tidak merendahkan orang, itu hebat. Masya Allah. Bisa mematahkan punggungnya iblis. Wah bukan patah lagi kayaknya, hancur lebur Hancur, iblis. siap. Baik jamaah yang dari rumah sudah ada dapat nih 3 amalan yang bisa mematahkan punggungnya iblis. Yang pertama membaca kalimat la ilaha illallah. Yang kedua menjadi pemimpin yang adil. Dan yang ketiga menjadi orang kaya tapi tetap rendah hati. Masya Allah. Siapin catatannya ya jamaah karena akan ada lagi amalan yang luar biasa yang bisa mematahkan punggungnya iblis. Tetap di Islami Tidak, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.